so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Better that damn bitches on my line, you know. Oke, perkenalkan nama saya Beraja Realdi dengan NIM 2306 2140 1033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan observasi K3 yang ada di bengkel ini. Di dalam ketiga ada yang namanya 5R. 5R itu ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Yang pertama itu satu ringkas. Kenapa ringkas? Karena biar nanti dalam pencarian barang itu mudah dicari. Kalau barang-barangnya ringkas seperti ini tersusun rapi dan ringkas dan mudah untuk dicari. Dan yang kedua rapi. Kita lihat kerapiannya yang ada di sini. Barang-barang. Kenapa harus rapi? Karena kalau rapi itu biar enak dan nyaman saat bekerja di dalam bengkel. Sekarang adalah tentang rawat. Kenapa harus ada perawatan di dalam bengkel? Karena kalau barang-barang yang dirawat itu dengan baik dan benar itu nantinya akan lebih tahan lama lagi. Dan resik kita bisa lihat di dalam bengkel. Kita harus menjaga kebersihan juga yang ada di dalam bengkel. Karena kalau ruangannya resik atau bersih itu kita nyaman saat bekerja dan rajin. Kenapa harus rajin? Karena kalau kita rajin dalam bekerja itu kita bisa lebih semangat lagi dan hasilnya bisa tercapai maksimal. Kita lihat bisa melihat kerajinan yang ada di ruangan ini. Ya, saya nilai cukup rajin. Oke, itu saja tentang penjelasan K3 5R. Cukup sekian, terima kasih. Nama saya Riki Dimas Al-Farizi dengan NIM 2306214010. Saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu yang ada di bengkel. Seperti yang kita lihat sendiri, di sini ada rambu cairan mudah terbakar. Di sini adalah tempat minyak bensin atau cat dan cairan lainnya yang mudah terbakar. Oke, kita lanjut ke garis zona nyaman. Garis zona nyaman ini adalah tempatnya kita berjalan di area bengkel, tempat ternyaman. Ini tidak boleh ada oli ataupun kotoran lainnya ya, yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Oke, ini adalah kawasan wajib APD. Sebelum memasuki bengkel, baiknya kita sudah melengkapi dengan sarung tangan, latar apron, sarung tangan dan sepatu safety, masker las, helm las, dan battling gloves UAW. Ini ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan profesional itu bisa terjadi karena kelalaian kita, kelalaian teman, kebanyakan bercanda, terus seperti leha-leha dalam bekerja, nyantai, nggak on time, nggak fokus ke yang apa kita kerjakan gitu kan. Terus lingkungan fisik. Kalau lingkungan fisik itu seperti ya tempat kita bekerja. Sudah nyaman, ada tempat yang kita senyaman-nyamannya bekerja dan sebaik-baiknya. Seperti lantai tidak boleh ada oli, harus bersih, rapi, bekas harus tertata dengan rapi, tidak boleh berserakan atau berantakan. Lain juga kecenderungan terjadi kecelakaan kerja itu seperti kita pemotongan besi itu kan, kalau kita tidak berhati-hati percikan apinya bisa mengenai mata. Terus kalau kita dalam pengelasan, mata kita kalau nggak pakai kacamata itu bisa sakit. Lanjut ke kehidupan kerja berkualitas enggak, itu ya seperti itu tadi, yang kalau kita main-main, kita nggak fokus, itu ya hasilnya juga nggak bagus gitu. Jadi kita tanamkan di diri kita ini, ayo mulai dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin kita niatkan.
ini ada rambu bahaya listrik tegangan tinggi. Nah itu kawasan ini bukan kawasan tempatnya main-main atau leha-leha. Jadi kalau udah begini harus hati-hati. Ini bukan tempatnya main-main dan dampaknya sangat berbahaya. Kita bisa meninggal kalau salah-salah dengan ini. Untuk kenyamanan kita bersama dan rekan kerja lainnya, baiknya kita dalam melakukan pekerjaan tidak boleh merokok dan tidak minum dan makan. Demi mengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Agung Nugroho dengan NIM 2306214010. Saya akan mengamati atau observasi tentang K3 keselamatan kesehatan kerja yang mengamati di bengkel Politeknik Jambi. Khususnya bagian saya tentang penerangan atau pencahayaan itu sangat penting, karena kalau misalnya mendung, gelap itu akan susah untuk bekerja atau nggak bisa bekerja. Baiklah, untuk di sini untuk instalasi pencahayaan sangat rapi, bagus, karena pencahayaan ini sangat penting. Kalau tidak rapi bisa terjadinya konsleting, bisa terjadi kebakaran, itu disebabkan oleh instalasi yang buruk. Kalau di sini udah saya amati udah sangat bagus, rapi, dan kabel pun udah dikasih pengaman T-paralon. Baiklah, kurangnya sedikit, cuman untuk dikerja seperti ini harus kita kasih tambah sorot lampu agar kalau pengerjaan untuk mengukur di sini kalau lagi mendung itu lebih fokus, bentuknya, ukurannya udah pada bagus. Habis itu di sini ditambahan kipas, ini sangat membantu karena kayak gini sayat-sayat kalau tidak ada kipas itu dia akan mengenai muka atau menyerupanya kemana. Kalau kayak gini ini cocok. Kayak gini lagi. Ini pun bisa ada lampu sorot karena biar bisa lebih jelas untuk menyorot apa yang kita kerjakan. Ini. Baiklah, jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Bebrantara, NIM 230621401023. Maka ini saya akan melakukan observasi mengenai material bengkel. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi mengenai material bengkel. Contoh besi padat dengan ukuran 2,2 cm dengan panjang 6 meter. Besi ini bisa digunakan untuk rolling door dan lain sebagainya. Dan juga ada behel dengan ukuran 8, panjang 12 meter. Biasa digunakan untuk pembuatan pagar besi, trali rumah, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Prasetya dengan NIM 230621401027. Di sini saya akan mengobservasikan material yang ada di bengkel ini. Pertama, masuk di kilo ini dengan ukuran 4x4 dengan panjang ini hanya contoh ya, kalau panjangnya mungkin sekitaran 6 meter. Dan ini ada juga bak besi dan batu tebal dengan tempatnya, dan ukurannya adalah 8 mili. Dan ada banyak lagi, dan ini juga ada yang agak tipis. Agak tipis, ada juga ukurannya 2 mili. Itu sering digunakan untuk bisa dibuat pintu bakaran bawah pintu teralis dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya di Ramadan ini
Ini saya akan mengobservasikan tentang kandang saya yang ada di bengkel. Kita saya dulu lihat menggunakan jari. Saya telah mengukur lebar dan panjang triplex dan lebarnya 33 dan panjangnya 120 dan ukuran triplex di sini bisa digunakan sebagai papan tulis dan alas meja dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Jonathan Tarba dengan NIM 2306 2140 1059. Saya akan melakukan observasi tentang material yang ada di bengkel Politeknik Jambi. Salah satunya plat besi tersebut. Plat besi ini memiliki ketebalan 3 mili dengan lebar 120 dan panjang 3 meter 80. Dan berikut ada juga di holo dengan ukuran 3 cm kali 3 cm dengan panjang 2,5 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Fikri dengan nomor NIM 2306104056. Saya akan mengobservasikan besi siku yang berukuran 0,10. Besi ini hanya contoh. Di sini bisa digunakan untuk tralis jendela, pagar, dan lain-lain. Besi ini terjangkau, sangat mudah ditemui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.